Hai citizen, saya Halis, divisi keilmuan HMGC. Kita akan melakukan company visit. Company visit ini, kita akan berkunjung ke perusahaan untuk mempelajari sistem kerja, soft culture, dan ilmu-ilmu teknisnya itu secara langsung. Dan kompetisi kali ini, kita akan berkunjung ke DigiDesk. Penasaran? Let's go! Citizen, sekarang kita ada di kantor digital desa. Ayo kita masuk. Kantor kami. Ini kantor kami di Jalan Tunda Rasak ya, Jalan Hertasning, Kompleks Koje. Kamu datang ke kantor kami nih, saya coba perkenalkan apa-apa saja yang ada di sini. Jadi yang mungkin di samping sini ada anjungan digital desa. Ini warga nantinya ini bisa mencetak sama membuat surat yang ada di sini. Jadi nantinya warga itu apa ya istilahnya lebih enak lagi gitu untuk mencetak surat. Istilahnya nanti di desa bisa banyak opsi untuk mencetak surat atau mengurus surat-suratnya gitu. Jadi kita hadirkan seperti ini. Inilah bentuk konkret dari digitalisasi. Jadi warga kalau mau datang ke kantor desa nanti diarahkan untuk mencetak surat, tinggal pilih suratnya. Ini saya belum aktif ya. Jadi nanti tinggal pilih surat apa. Ada beberapa surat di sini. Nanti tinggal pilih aja, masukkan nomor NIK-nya. Terus kemudian suratnya udah bisa dicetak di sini. Didapatkan di sini. Nih, dia nanti diambil di sini nantinya ya. Nah ini prototipe yang awal, versi kami yang awal. Nah di sini, di sini dulu ada ini yang prototipe, bukan prototipe, ini yang paling baru kami. Nah ini yang paling baru, apa namanya, versi kami yang paling baru. Ini nanti akan kita kirim juga ke dulu ya. Nah ini ada dua, jadi nanti kita akan launching juga di sana. Terus nanti ini ada tablet di sini. Bisa dilihat, ini juga masih belum di ini ya, belum di apa namanya di desain gitu ya. Ini contoh ini, nantinya buku tamu ini bisa akses sama buku tamu juga. Ini nanti warga atau perangkat desa tinggal masukkan ya, apa namanya scan di sini KTP-nya, nanti sudah bisa terdaftar. Jadi nanti perangkat desa yang mengoperasikan itu sudah bisa tracking siapa tamu-tamu yang datang ya, tanpa perlu dicatat manual karena ada buku besar biasa catat manual itu. Dan adanya di sini kita sudah bisa digitalisasi gitu ya. Nah itu. Terus kemudian saya perkenalkan sedikit, di sini ada kantor kami ya. Di sini ada bagian front office di sini. Di sini yang biasa maintenance user, terus kemudian apa namanya outline-nya gitu ya. Kalau ada masalah, kalau ada kendala itu ditangannya di bagian sini gitu ya. Nah, terus kemudian di sini ini adalah bagian IT kita di sini ya, yang bangun DigiDesk ya. Terus kemudian kalau ada sini masalah nanti dilempar ke sini, baik penambahan fitur, terus kemudian pengembangan aplikasi yang feedbacknya user kita lempar ke sini. Di sini rapat, setelah rapat oke fiturnya baru dilempar lagi ke sini. Di sini nanti yang beritahukan ke desa-desa. Terus ayo kita ke sini lagi. Sini ada ruangan Pak Bos di sini ya. Jadi ini belum ini ya, belum direnov. Jadi masih kayak gini fungsinya ya. Oke, yuk kita naik ke atas. Jauh ke sepatu. Ke sini, meetingnya ya. Ruang pelatihan juga. Mana? Oh iya, boleh. Di DigiDesk ini itu meluncurkan beberapa fitur ya untuk bantu desa administrasi.
terus bantu dari segi pelayanannya, surat menyuratnya. Jadi biasanya surat menyurat membutuhkan waktu 3-5 menit, dengan menggunakan DigiDesk itu cukup 1 menit saja ya. Terus website, jadi kita luncurkan website untuk desa sebagai transparansi keterbukaan informasi gitu ya. Jadi desa itu wajib gitu ya punya website. Terakhir ada aplikasi DigiDesk, itu nantinya warga juga bisa mengurus biar dari rumah gitu ya. Walaupun di luar kampung, di luar desa, warga sudah bisa menikmati layanan jarak jauh di aplikasi. Ya. Terus juga ya Kak? Ada perubahan kunci. Betul, ini ada 3 perubahan kunci. Jadi pilihan ini yang kita bawa ke desa, kecepatan dan sistem ya, kita tawarkan kecepatan. Jadi kita tidak perlu berlama-lama lagi yang mungkin manual butuh 3-4 hari untuk mengurus surat ya. Jadi kita memungkinkan secepat 1 hari itu selesai suratnya gitu ya. Terus kemudian ada jangkauan, ini jangkauan istilahnya desa kan hari ini internetnya masih ada banyak bermasalah ya, masih banyak blank spot. Jadi di DigiDesk ini teman-teman bisa digunakan secara offline walaupun tidak ada jaringan sama sekali, DigiDesk masih powerful untuk digunakan. Terus kemudian kecerdasan. Jadi kita bangun kecerdasan itu dari coding ya. Jadi kita kecerdasan yang kita didukung oleh AI gitu ya. Jadi kalau misalnya kita klik-klik ini bakal ada rekomendasi dari data tersebut bahwa diapakan ini data. Nah itu yang kita bangun di kecerdasan AI gitu ya. Oke, sekarang kita kesini lagi ke ruang mini pelatihan sebenarnya sekaligus ruang meeting kita, benar. Ruang meeting kita ada di sini. Ini betul ruang meeting. Ini ruang meeting kita. Nah ini juga sebagai ruangan dari Upana Studio. Upana Studio ya teman-teman itu induk dari perusahaan kami ya. Jadi dari Upana kita lahir, tapi di DigiDesk itu fokusnya untuk bantu desa. Gitu. Oke. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan gimana sih sistem daripada DigiDesk ini yang akan dipandu oleh Kak Taufik sendiri. Terima kasih Alia. Di DigiDesk ini kita ada beberapa fitur yang kita berikan ke desa. Yang pertama itu ada fitur administrasi. Jadi fitur administrasi ini itu 33 administrasi yang ada di Permendagri ya, kita sudah terstandarisasi, itu ada di DigiDesk. Jadi nanti para perangkat desa itu bisa menyesuaikan di sini. Jadi nanti mereka bisa upload peraturan desanya, tulisan kepala desa, terus kemudian buku agenda dan lain-lain. Itu mereka dibantu untuk dihilangkan gitu. Jadi mereka ketika kehilangan dokumen-dokumennya itu mereka tidak perlu khawatir. Nah, itu sudah tersistem. Nah, gitu. Terus apa? Nah, ada beberapa, ada administrasi umum. Terus ini bagian sini ada bagian administrasi penduduk. Jadi teman-teman di administrasi penduduk ini yang paling urgent sebenarnya di desa, karena memang terkait dengan data-data ya. Banyak kevalidan yang tidak didapatkan di desa itu karena mereka memang dalam pengaturan penduduknya itu masih ya amburadul ya. Nah, makanya kita luncurkan ini. Jadi nanti perangkat desa itu ketika membutuhkan data itu cepat, misalnya data anak sekolah, data stunting gitu ya, data yang pekerjaannya tani misalnya PNS, cepat terdata dengan adanya sistem ini gitu. Oke, terus aja apalagi nih ada di bagian pelayanan. Sini ada pelayanan desa ya, pelayanan desa. Nah fungsinya apa ini? Ya ini fungsinya adalah nantinya perangkat desa itu dalam memproduksi surat atau mencetak suratnya nanti tinggal klik-klik aja gitu ya. Ibarat kata nih kita mau ajak hijrah perangkat desa dari yang ketik-ketik ke klik-klik gitu ya. Nah, jadi nanti perangkat desa tinggal klik di sini cari suratnya, ada 61 format surat, bukan 61 lagi. Kita sudah update kemarin 71 format surat. Jadi nanti perangkat desa tinggal cari di sini nama suratnya, terus kemudian masukkan nicknya, semenit kemudian suratnya sudah siap ditanda dan sudah bisa terintegrasi dengan tanda tangan elektronik gitu ya. Jadi makin memudahkan perangkat desa itu untuk memproduksi surat-suratnya gitu. Terus ada lagi nih fitur perpajakan gimana? Nah itu, terus ada fitur perpajakan kita nih. Nah ini perpajakan teman-teman, ini nantinya pajak untuk men-tracking nih siapa pemilik-pemilik tanah-tanah yang ada di desa. Fungsinya nanti apa?
kita itu meluncurkan untuk meminimalisir konflik-konflik tanah yang ada di desa gitu. Selain itu juga nanti bagian pajak ini bisa men-tracking PBB, siapa yang membayar, siapa yang kena denda gitu ya. Nah, ini di sini sama bantu untuk pelaporan perpajakannya ke Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda gitu. Nah, ada lagi nih ada di bagian bansos. Nah, ini bantuan sosial. Nanti di sini bakal kelihatan kita bantu desa untuk si ini nih, si Andi nih dapat bantuan, sudah dapat pernah bantuan BLT, sudah pernah dapat bantuan GKH. Nah, fungsinya apa? Untuk menyamaratakan bantuan yang ada di desa gitu kan. Kan kadang tumpang tindih data. Siapa lagi yang pernah dapat ya? Nggak tahu, coba diteliti kembali. Nah, itu efisiensi yang kita lakukan. Nah, kalau dengan begini kan sudah kelihatan, ini dapat prakerja, ini dapat PKH, ini BLT. Supaya bisa tercatat. Nah, betul, tercatat dengan baik, dan kalau misalnya ada pengajuan lagi itu sudah bisa, ini udah pernah dapat. Iya, nggak usah lagi gitu. Nah, itu bagian bansos. Nah, ada lagi nih teman-teman. Terus kemudian ada bagian website profile. Nah, ini website profile kita berikan ke desa karena memang ini wajib ya. Hukumnya desa-desa punya website di desa karena sebagai keterbukaan informasi publik gitu ya. Jadi semua di situ ada informasi berita, potensinya, terus kemudian apa aja sih produk? Nah, produk-produknya, ya, kemudian peraturan-peraturan yang dia keluarkan, bahkan sampai anggaran-anggaran yang mereka keluarkan itu untuk apa gitu ya. Nah, terus ada lagi nih ya, kita ada bagian di des ini untuk app-nya. Jadi yang tadi yang saya jelaskan itu khusus untuk perangkat desa ya. Yang ini khusus untuk warganya gitu ya. Nah, ini namanya, ini bisa di-download di Play Store ya. Nah, terus apa saja ini keuntungan warga mendapatkan install ya, betul benar ya. Download yang pertama adalah pelayanan surat gitu ya. Nah, itu pelayanan surat mereka dari manapun bisa. Bisa betul, everywhere, every time lah. Jadi nggak perlu datang ke desanya. Betul. Nah, betul Alia. Terus apa lagi? Ada e-pasar nih, e-pasar marketplace desa. Jadi nantinya di situ warga-warga yang punya produk-produk itu bisa memposting di situ. Jadi di 700-an desa itu sudah bisa terpasarkan produk-produk dari UMKM desa itu gitu. Terus apa lagi? Mereka bisa ikut perkembangan dari desa-desa, apa yang telah dilakukan oleh desa. Dari berita-beritanya. Betul, dari beritanya gitu. Itu untuk warganya. Nah, ada lagi yang terakhir. Bukan terakhir sih, ada ini yang di smart. Nah, ini yang tadi yang di smartnya, yang tadi di bawah ya. Jadi ini kita luncurkan sebagai bentuk konkret digitalisasi gitu ya. Nah, ini ada di smartnya. Jadi nanti desa dengan kriteria istilahnya softwarenya sudah berjalan dengan maksimal, terus warganya juga sudah melek digitalisasi, baru kita boleh sodorkan. Nah, ini bentuk lebih realnya nih, bentuk digitalisasi seperti ini. Gitu. Nah, satu lagi nih ya. Satu lagi itu ada absensi yang tadi ya. Ini absensi terakhir nih dari YouTube kita. Yang dijelaskan jelaskan tadi. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ada absensi dan buku tamu. Nah, nanti Jadi udah include dua-duanya ya? Betul ya. Jadi nggak satu aja. Jadi udah tertracking buku tamunya, absensi juga udah tertracking. Gitu. Oke. Mungkin sebelum memulai acara ini, untuk demi kelancaran acara kita atau kunjungan teman-teman, mungkin kita mulai dulu dengan membaca basmalah. Untuk yang pertama saya serahkan ke Kak Taufik sebagai perwakilan dari Fides. Silakan Kak Taufik. Oke, bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah bisa dapat kunjungan dari Universitas UIN ya. Iya. Semalam terjadi. Jadi saya anak UIN juga, dan di Digides juga kita ada 3 anak UIN. Ya, salah satu foundernya juga anak UIN juga, anak apa dia kemarin informatika. Ya, anak informatika. Pak Kasman Suherman kalau mungkin agak ini ya. Teman-teman sekalian, terima kasih banyak. Yang pertama kita dapat kunjungan dari adik-adik sistem informasi ya. Jadi kita di Digides sendiri itu kita ada 9 orang ya, dari anak-anak desa juga yang punya visi yang sama ya, memajukan desa, karena kita percaya bahwa Indonesia bakal maju dari desa ya. Iya. Jadi ini adalah website kita, mungkin saya perkenalkan sedikit. Digides ya, lahir tahun 2019. Jadi founder kita itu ada 3 ya, ada yang tadi Pak Kasman dari UIN sendiri, terus kemudian ada anak Unhas 2 ya, anak IT. Memang 3 pendiri kita anak IT ya, jadi mereka bangun ini karena memiliki 3 hal mendasar di desa yang mereka mau perbaiki, masalah administrasi, pelayanan, dan ekonomi ya ini. Jadi kita sekarang sudah punya member ya, kurang lebih berapa? 762 desa di seluruh Indonesia. Apa itu Digides sebenarnya ya? Jadi Digides sebenarnya itu sebuah platform ya, startup lah. Digides sendiri itu 2019 adalah startup ya, startup yang dibina oleh Telkom ya, Indigo. Sampai sekarang pun masih jadi binaannya Telkom. Jadi startup yang kemarin lolos alhamdulillah, dan sudah bisa running bersama desa-desanya ya. Jadi saya flashback dulu sedikit, teman-teman. Digides ini lahir dari Baru ya, dari Baru. Ada desa di sana namanya Desa Paupau. Dari Desa Paupau itu mereka itu apa ya, dalam dia itu menggunakan Excel lah gitu ya, mengambil data gitu-gitu ya. Jadi dia itu mau bahwa pelayanan sama administrasinya itu bisa secepat itu gitu. Nah, ketemulah dengan founder kita yang juga orang teknik informatika ya, buatkan software yang kalau saya butuh data itu cepat, kalau saya butuh surat itu tidak perlu berlama-lama. Digides ini dulu sebelum ada namanya Digides itu dulu namanya Siap Desa, Sistem Informasi Administrasi dan Pelayanan. Sebelum ini ya, runningnya Siap Desa gitu. Dari sana hasil dari inovasinya kepala desa itu sempat ditentang sama pemerintah di sana ya, pemerintah kabupaten, karena orang-orang sana beranggapan bahwa apa ini gitu, teknologi digital apa gitu. Kan dulu orang itu nggak paham sih. Sekarang kita mungkin apalagi pas COVID itu digitalisasi sangat didorong ya, apa ini gitu ya. Sampai malah dia pertahankan, dia punya argumen bahwa kita perlu digitalisasi, dan hari ini mereka sudah running kemana-mana, dan malah pelayanannya itu mereka warga desanya dimanjakan, dibawakan suratnya mereka. Jadi dia tinggal di aplikasinya, terus kemudian setelah selesai dibawakan gitu. Betapa inovasinya ke desa. Teman-teman, hari ini desa seperti apa gitu, banyak ketinggalan di banyak tertinggal di dipandang enteng gitu ya. Apa sih desa gitu. Nah, Digides ini berusaha untuk mengejar mengejar ketertinggalan informasi dari desa. Hari ini kan informasi itu cepat gitu, nggak ada nih istilahnya yang mana lambat, yang mana ini, nggak ada nih istilahnya batasnya antara desa dan kota hari ini, karena sumber informasi yang kita terima sama. Makanya Digides ini hadir. Jadi 2019 dirubah namanya Digides, terus kemudian kita running dan masuk dalam inkubasi Telkom ya, Telkom Indonesia. Telkom Indonesia ya, Indigo ini salah satu startup yang dibina ya. Jadi begitu sekilas dari Digides itu sendiri. Terus kemudian teman-teman, Digides ini itu mengangkat 3 isu utama ya. Yang pertama itu masalah administrasi. Nah, ini masalah administrasi di desa, teman-teman, itu kalau saya bilang ke teman-teman desa itu mulai dari zaman ontak ke Toyota itu terus masalah jumlah penduduk, masalah kevalidan data penduduk, pasti salah si tumpang tindih
beda datanya. Nah, beda datanya antara data real sama data yang dipegang. Gitu. Makanya Digides mau berusaha untuk menyelesaikan itu supaya data-data yang masuk juga dan akan digunakan itu valid gitu ya. Karena yakin dan percaya ketika kita salah data, salah kebijakan. Yakin dan percaya. Sama juga kalau kalian juga skripsi entah salah data juga pasti salah mengambil kesimpulan. Nah itulah itu contohnya ya. Jadi itu yang kita selesaikan. Terus masalah kedua adalah masalah pelayanan teman-teman. Saya yakin dan percaya teman-teman sedikit banyak pernah mengalami bagaimana rumitnya mengurus surat di kantor desa. Ya enggak sih? Iya Kak. Iya, butuh 3 sampai 4 hari. Belum lagi kalau salah, belum lagi kalian surat keterangan tidak mampu harus pulang ke desa. Kalau salah pulang lagi. Itu yang kita mau minimalisir seperti itu. Bayangkan kalau misalnya anggaplah orang turun gunung mengurus ke kantor desa, terus ke kabupaten lagi, salah, mereka harus pulang, berapa waktu yang terbuang. Nah, dengan digitalisasi teman-teman itu akan meminimalisir itu. Jadi kita betul-betul selesai itu surat baru disuruh datang warga. Jangan mereka ngurus bolak-balik. Nah, gitu toh. Jadi makanya di Digides itu kita perlihatkan kerja-kerja efisiensi. Karena lama sekali begitu terus. Kapan mau maju desa? Gitu. Toh? Ya, sebentar saya perlihatkan ada salah satu video yang dibuat mahasiswa KKN di Benua Baru Ilir, Kutai Kartanegara, bagaimana itu Digides bekerja, ya. Terus kemudian hal ketiga masalah ekonomi. Jadi masalah ekonomi teman-teman yakin dan percaya, mungkin teman-teman juga pernah searching masalah ekonomi di desa itu banyak yang tidak tertangani dengan baik. Bicara jadi potensi, tapi realisasinya tidak. Nah, biasa saya bilang, Pak, itu lihat di Tokopedia saja biasa ada daun pisang. Daun pisang mungkin itu Pak, kita abaikan di sana, tapi di Tokopedia, di Amazon bahkan, di Amazon itu mahal loh. Sabut kelapa, batu kali, pernah dapat? Coba searching Tokopedia, ada orang jual batu kali. Batu kali mungkin apa di sini batu kali? Tapi ada jual, dan ada yang beli. Baik kan toh? Jadi apa yang kita mau perlihatkan di Digides adalah yuk kita sama-sama Pak, bisa aja sebenarnya, cuman dikasih saja akses informasi dan akses kesempatan untuk teman-teman yang ada di desa gitu tak. Nah, makanya 3 isu utama itu teman-teman yang membuat Digides itu running sampai sekarang ya, mengangkat isu-isu itu karena memang isu itu yang sudah lama membelenggu desa ya, masalah administrasi, masalah pelayanan dan ekonomi, masalah ekonomi. Ya. Iya, masalah. Nah, ini saya perlihatkan dulu ada ini ya, yang tadi saya bilang. Nah, ini ada, ini dia. Ini kemarin yang dibuat oleh mahasiswa di sana. Nah, seperti inilah Digides bekerja. Aku dan temanku terpaksa harus kembali dan pergi ke rumah Pak RT untuk meminta surat pengantar tersebut. Mana perjalanan yang kami tempuh cukup jauh di tengah terik panas matahari yang menyengat. Setelah mendapat surat pengantar dari RT, kami lanjut pergi ke tempat fotokopi untuk memfotokopi KTP dan kartu keluarga sebagai berkas tambahan. Baru kemudian kami kembali ke kantor desa dengan membawa lengkap berkas tambahan yang telah diminta. Setelah itu baru bisa diproses dan surat keterangan selesai dibuat. Sungguh sangat merepotkan dan menghabiskan waktu yang lama hanya untuk mendapatkan 1 lembar berkas tambahan pada masa itu. Namun sekarang sudah berbeda. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan pesat ilmu teknologi, telah hadir suatu aplikasi bernama Digides atau Digital Desa yang memudahkan perangkat desa dalam melayani masyarakat yang hendak mengurus permasalahan administrasi agar prosesnya lebih ringkas, cepat, dan tepat, serta bisa dilakukan dari rumah secara online dengan dukungan perangkat elektronik yang memadai. Caranya sangat mudah, install terlebih dahulu aplikasi Digides di Play Store atau App Store, kemudian masuk dengan membuat... Tuh, kurang lebih seperti itu. Jadi kita mau apa yang menjadi perkembangan di kota ikut ke desa, gitu ya. Jadi bahkan yang lebih mengherankan, malah lebih maju di Kurasa Desa daripada Makassar. Serius Kak, di kota Makassar masih mana-mana. Itu desa aku semua dari mana? Kalimantan.
Dan anehnya teman-teman di Gides itu lebih banyak pakai orang luar daripada orang Sulawesi Selatan. Saya sudah kemana-mana, Kalimantan, ke Sumatera, Jawa, sempat ke NTT, gitu. Ya, jadi itulah orang-orang kita mungkin entahlah ya, tapi masalah waktu sebenarnya. Nah, masalah waktu kita, jadi di Gides itu seperti itu. Nah, lihat itu mahasiswa itu sering saya dorong bahwa apalagi KKN ya, atau program-program apalah yang berhubungan dengan pengabdian. Saya bilang, kan saya juga mantan dosen ya, jadi saya bilang sama saya punya mahasiswa, saya bilang, ubahnya sedikit, kita punya program kerja. Masa dari zaman batu itu program kerja masih hanya perbaruan pembatas jalan? Baru saja, kalau data lagi mahasiswa dicek ulang. Tidak salah. Satu yang saya ingat ketika saya waktu saya mau diutus KKN, satu itu saya punya pesan dia sampaikan, saya punya pembimbing. Kita turun ke desa itu bukan jadi kuli. Bukan jadi kuli ya, tapi menjadi pembeda, menjadi orang-orang terpelajar apa yang bisa kita berikan ke desa. Saya biasa saja saya punya desa-desa, Pak, kalau ada anak KKM suruh itu saja perbaiki administrasi kita. Mereka suruh turun survei, mereka perbaiki inventaris desa data. Nah, terus kemudian perbaiki data penduduk. Tak boleh, Pak, kasih saja mereka, karena mereka sudah melek teknologi ini, enggak jauh dari laptop dan HP. Kasih saja mereka. Nah, itu jadikan program. Dan di Gides ini bisa sekali kalian bawa ke desa. Intinya. Iya, karena tanpa bantuan banyak orang pun ini kita tidak ada apa-apanya. Gitu. Iya, jadi ini sekaligus juga membuka keran istilahnya keran kerjasama yang teman-teman kalau ada pengabdian mau bawa di Gides juga boleh gitu, ke desa ya. Nah, panjangan tangannya, karena yakin dan percaya ada beberapa desa kita yang memang dibawa sama mahasiswa dan berhasil. Ini salah satunya Benua Baru Ilir dibawa sama mahasiswa KKN dan mereka sudah jadi premium dan sudah hampir 2 tahun sama kita diperkenalkan gitu ya. Nah, jadi kalian diperkenalkan juga disosialisasikan ke masyarakat bahwa ada ada layanan seperti ini gitu. Jadi tidak perlu capek-capek ke kantor desa datang, cukup install saja aplikasi kayak tadi. Bisa kayak memohon dari situ, setelah itu enak pengurusan surat tak begitu. Nah itu ya, itu untuk desa ya, kurang lebih itu yang kita bangun semua ya. Nah inilah member-member kita di seluruh Indonesia ya. Oke, jadi teman-teman inilah 700-an kurang lebih desa kita di Indonesia. Terus kemudian saya perlihatkan dulu kita punya sistem yang sedikit kita berkenalan. Jadi teman-teman di Gides sendiri itu memberikan digitalisasi ke desa itu ada 9 fitur ya, fitur utama yang kita kasih. Kadang teman-teman di desa juga menganggap bahwa kalau punya website itu digitalisasi itu desa, belum tentu. Nah di Gides itu berikan 6. Jadi ada administrasinya ya untuk mengatur penduduk, ada bagian pelayanannya untuk urus surat, ada bagian pajak yang monitoring PBB ya, terus kemudian bansos. Nah ini bansos untuk men-tracking bantuan sosial, terus ada resepsionis yang tadi mahasiswa scan PKTP-nya. Nah, ini sama website profil ya, website profil, terus aplikasi untuk warga, terus ada anjungan tadi yang ketik ya, anjungan sama kios di Gides untuk jualan warga. Jadi ada 9 fitur utama yang kita kasih. Nah ini biasanya kita adakan pelatihan di desa ya selama 2 hari. Biasa kita kasih pelatihan ke perangkat desa sama warganya. Terus kemudian kita juga sosialisasi ke masyarakat bagaimana penggunaan itunya ya, aplikasinya, bagaimana kemudahan yang mereka terima, bagaimana cara meningkatkan ekonomi yang ada di sana ya. Selama 2 hari kita sama-sama. Setelah itu biasanya kita pendampingan. Ya, pendampingan ini biasanya mereka kalau ada kendala sistem, kalau ada kendala tidak tahu atau mau belajar lagi, itu biasa kita dampingi. Karena hal seperti ini yakin dan percaya 2 hari itu tidak cukup, teman-teman mempelajari hal seperti ini, apalagi istilahnya kalau saya boleh berkata kasar bahwa mengusik ketenangan mereka yang mungkin manual copy paste terus kemudian diajar begini 2 hari itu mustahil langsung ya kalau saja. Jadi makanya kita pendampingan
gitu ya, karena istilahnya untuk berhijrah itu butuh proses, butuh waktu. Biasanya kita biasa perhatikan desa itu setelah penggunaan 3 bulan per 6 bulan kita tracking bagaimana penggunaan administrasinya, bagaimana penggunaan pelayanannya dan lain-lain gitu ya. Jadi kita datang ke desa itu bukan hit and run aja ya, kita pasang lalu ditinggalkan begitu saja, tidak. Jadi kita bantu pantau, bantu dampingi, karena yakin dan percaya bahwa kalau tanpa seperti itu aplikasi kita atau apa yang kita berikan itu tinggal kenangan ya, gitu aja. Karena di desa itu teman-teman banyak sekali pekerjaan ya, selain pekerjaan juga pengabdian gitu ya. Jadi pengabdian istilahnya mereka itu kalau kerjanya 24/7 kalau kita bilang di sini. Tidak ada, biasa kadang kalau tengah malam mau butuh surat itu pasti ke sana jadi gitu tadi kepala desa atau apakah yang mengurus surat toh. Jadi tidak ada tidak ada ya 24/7 lah gitu ya. Oke, saya perkenalkan dulu administrasi. Ini administrasi ya. Jadi administrasi ini itu bantu untuk memperbaiki administrasi yang ada di desa. Nah, kadang-kadang teman-teman itu kita miris ya ketika kita tanyakan berapa Pak, Bu, berapa data balita, berapa data orang yang janda ya. Nah, berapa kepala keluarga. Kadang itu deh, oh kira-kira seperti ini. Kira-kira 200 Pak. Nggak bisa kita kira-kira. Nah, terus nanti kalau ada bantuan kira-kira, terus kemudian ada satu yang tidak dapat, kan itu 12 namanya. Nah, dengan ini itu bisa cepat teman-teman ya. Nah, ini lihat, ini ada buku penduduk sini, buku penduduknya orang. Misalnya Pak, berapa jumlah orang yang belum menikah, yang umur 20 tahun berapa? Pasti, berapa di? Mau tanya beda pas saya pengen ini tidak. Ya, mau ke yang mana, perempuan laki-laki? Perempuan mulai. Sudah, perempuan saja. Nah, umur 20. Nah, saya carikan umur 20. Nah, 20. Nah, 20. Tuh. Nah, 43 data. Jadi cepat, klik tuh. Nih. Tidak perlu lagi orang datang kumpul lagi kepala dusun, Pak bikin dulu survei begini. Nah, iya. Mau lagi dispesifikkan dia yang apa, yang satu keluarganya apa, misalnya dia anak misalnya. Itu ya. Nah, inilah yang kita tawarkan ke Digides dari Digides ya. Percepatan ini ya, percepatan pekerjaan kita. Ini. Sampai ke pendidikan, pekerjaan juga bisa dicari cepat gitu ya, efisien. Nah, ini. Terus kemudian ada lagi nih fitur kedua dari kita adalah bagian pelayanan. Nah, ini ada pelayanan. Nah, ini biasanya kan mereka copy paste kita. Nah, ini lihat caranya saya buat saya buat surat. Di sini misalnya surat surat kematian. Udah, kematian. Nah, saya buatkan suratnya, saya tinggal pilih namanya siapa. Nah, di mana mati? Di mana mati? Comi di mana mati? Rumah kah? Di jalan kah? Iya, meninggal Pak. Oke lah, iya. Inilah yang kita tawarkan ke desa. Jadi teman-teman yang nanti membawa Digides seperti ini jelaskan, Pak, Bu, ini ada layanan dari Digides. Bu, kalau buat itu surat itu cepat nih contohnya, klik tuh. Mungkin kalau bentuk manual mereka itu butuh waktu 3-5 menit, kita ada juga 1 menit jadi. Tinggal kita tanda tangan tuh. Ini efisiensi yang kita tawarkan. Ini efektivitas yang kita tawarkan ke mereka. Dan bahkan kalau teman-teman itu di luar daerah bisa dikirimkan via aplikasi saja. Jadi teman-teman tidak perlu pulang kampung. Tinggal dikirimkan saja ini. Tangani, dikirim dan selesai. Tinggal download suratnya, di print sudah. Gitu. Inilah yang kita tawarkan. Ini suratnya. Ini banyak surat ini. Surat apa di sini semua ya. Nah, terus apa lagi? Ada bansos nih. Pajak. Nah, pajak ini. Nah, ini fungsinya nanti teman-teman adalah untuk tracking pajak PBB. Sama menandai tanah-tanah yang ada di desa ya. Nah, ini meminimalisir sengketa yang ada di desa ya, sengketa tanah ya.
Ya baik ya. Jadi begitu nah. Ini. Jadi kalau diklik itu deh, bakal muncul namanya siapa. Oh, nama pemilik tanah di sini Baco. Nah, BC sini ya. Iya. Nah, ini untuk tracking PBB-nya atau tanah-tanah di desa. Terus ada bansos juga. Nah, ini bansos untuk men-tracking teman-teman siapa nih yang pernah terima bantuan A, B, C, D gitu. Sehingga memang nanti tergambar penerima bantuan itu tidak lagi double, tidak lagi tumpang tindih nantinya ya. Makanya kita hadirkan ini bansos karena memang kita tahu di desa itu saat itu juga sering ditanyakan warga, kapan bantuan itu datang, kapan bantuan itu cair. Nah, gitu dah, makanya kita hadirkan ini bansos ya. Nah, jadi bisa di tracking nantinya, di tracking oh si penerima ini ada gitu ya. Gitu. Ini bansosnya. Terus terakhir ada website profil. Nah, ini website profil yang ini contohnya. Nah, ini contohnya. Ini website profil yang kita kasih ke desa ya, websitenya. Jadi ini untuk sekarang kayaknya wajib semua desa punya website ya. Iya. Jadi kalian juga kalau ada pelatihan pasti cari websitenya, gitu ya. Nah, ini websitenya. Tergambar jelas apa potensi-potensi yang ada di desa, terus kemudian apa produk-produk yang ada di desa gitu ya. Nah, wisatanya apa gitu ya. Nah, ini berusaha kita desa itu bisa setransparan mungkin ya ke publik apa yang bisa desa bisa keluarkan gitu ya. Nah, ini kita ke sini. Nah, itu. Jadi teman-teman di Gides itu yang kami berikan ke desa ya, ada 9 maaf. 9 yang kita berikan ke desa untuk digitalisasi. Dan di kali itu yang mungkin ceritakan Pak, bagaimana tahun membangun di Gides ini dari 2019. Suka dukanya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sorry karena informasinya kurang lengkap teman-teman. Biasanya memang kebanyakan di Power Rangersnya di Gides itu mobile, jadi ada yang di luar, ada di tempat lain. Makanya sedikit yang sambut kita tidak mengurangi rasa hormat kami ke teman-teman yang mau melakukan visit kantor atau lihat gudangnya di Gides. Sebenarnya ini bukan office sih, sebenarnya gudang. Office-nya itu di dunia maya. Ya enggak sih? Enggak. Kuliah juga kan sekarang lebih kebanyakan mobile sih, online. Makanya kampus itu fisik ya. Ada di sebenarnya tidak terlalu banyak mensupport untuk pengembangan dirinya. Mungkin saya perkenalan dulu dari yang sini. Aiman, silakan perkenalkan diri teman-teman. Nama saya Aiman. Saya di sini sebagai apa? Backend. Ya. software engineer. Ya. Sebenarnya ada senior juga tapi tidak datang. Ya, ada CTO di atasnya Aiman, namanya Afikur Rahman. Kaito biasanya, tapi dia berkantor biasanya cuma 3 kali biasanya berkantor. Cuman hari ini tidak datang, biasanya Senin dia datang. Sebelah lagi, oh ya, Aiman ini baru beberapa hari join ke kita. Tapi sebelumnya sudah bareng di waktu internship, waktu program magang kampusnya bareng kita berapa bulan? 6 bulan ya, dan banyak. Di Gides selalu begitu, metode kekeluargaan orang dalam yang pernah bareng kita, biasanya itu yang kita hiring kayak begitu, karena kan kita lihat juga Aiman selain keren juga ada skill. Yang sebelah siapa nama? Oke, selamat siang teman-teman. Nama saya Nurul. Saya di sini sebagai desainer grafis. Wah, dari mana tahu Wah? Asal daerah dari Sumsel. Wah, ngurusin desain, tapi sebenarnya kalau gak ada karena semuanya diurusin. Kalau konten-kontenan, mau grafisnya, mau videonya semua di Wah. Copywriting juga Wah, dibantu AI. Wah, sampai sudah perkenalan diri? Belum, Wah, ini pelanggaran ini. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Safitri, biasa dipanggil Safit. Di sini sebagai General Administrasi. Lengkap?
Ada lagi CEO saya tapi tidak sempat juga join. Founder sendiri ada 3 orang sebenarnya yang latar belakangi menginisiasi. Dikatakan perusahaan sebenarnya tidak terima Kak kalau dibilang perusahaan di GIDES. Kita selalu biasa bilang movement di GIDES, gerakan anak desa yang milih pulang kampung untuk bangun Indonesia dan desa. Nah, sederhananya di GIDES seperti itu. Saya kebetulan juga berasal dari kampus yang sama dengan teman-teman alma mater yang teman-teman pakai. Bukan gitu yang spesial sebenarnya, karena kalau kacamata kiblat player teknologi, maker dunia itu kan hampir keluar semua dari kampus juga. Itu banyak kayaknya senior-seniormu juga yang selalu bilang tidak penting gitu bangku kuliah, mending di luar, karena mungkin dia lihat. Tapi orang yang jangan salah, orang-orang player dunia ini tinggalkan kampus karena ada tempat apa-apa di kampus, jadi dia banyak belajar di luar. Beda dengan teman-teman mungkin yang banyak di luar kampus, sesam di dalam kampus, tidak bisa mungkin. Malas memang kuliah, sok-sok jadi ini. Jadi itu tadi terkait di GIDES, bagaimana liku-likunya itu ya. Sebenarnya pada umumnya sama sih semua, pasti ada problem dalam menjalankan sebuah organisasi dan semuanya pasti kurang lebih sama. Tapi bedanya kalau di kami, karena isunya itu teknologi digital, memang agak-agak berat penerimaannya. Ada yang dari kampung di sini? Banyak dari kampung, tapi dari kampungan gitu. Nah itu berarti sebelum pandemi itu kan bicara internet, bicara digital itu kan susah biasa dipahamkan sama masyarakat. Nah kami mengalami resiko, kami mengalami sebenarnya kesulitan seperti itu untuk memperkenalkan. Hikmahnya karena ada pandemi akhirnya membantu, termasuk orang tua saya. Ternyata dulu itu orang tua kita ini kan penyakit sosial sebenarnya, bahwa yang bekerja itu yang punya seragam, yang punya pangkat, yang punya ini. Padahal dunia kerja saat ini, tren hari ini tidak seperti itu lagi. Dulu anak-anak desain, anak-anak freelance susah kita jelaskan ke orang tua, calon mertua bahwa mereka itu bekerja sebagai freelance, tidak mengerti sebenarnya bekerja itu dalam kamar. Maka dulu pernah tren ngebet beda karena tiba-tiba keluar, ada temanku yang pernah di sini juga, Andy dulu itu jarang sekali keluar rumah karena anak-anak introvert, memang biasa lah kalau keluar rumah. Tiba-tiba keluar pergi beli rumah, tiba-tiba keluar lagi beli motor, tiba-tiba bertuada, jadi kaget-kaget ke orang karena tidak pernah kita lihat aktivitasnya, jabatannya apa di kantor mana gitu. Karena memang dia remote, kalau dari Singapura remote ke Kanada atau US begitu di pekerjaannya. Ya, jadi tapi akhirnya pada hikmah dari pandemi akhirnya membantu di GIDES untuk melakukan transformasi. Karena memang yang menjadi user, yang menjadi mitra kami memang tier daerah atau tier masyarakatnya itu memang yang agak jauh dari perkotaan. Tapi jangan salah, perkotaan hari ini, kota-kota besar itu, kampus-kampus itu majority diisi sama teman-teman dari daerah-daerah yang tersebar di Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi area-area kayak Luwu Timur memang jauh, tapi orang-orang Luwu Timur itu rata-rata mau sekolah. Artinya ya orang tua mereka itu memang punya spirit untuk menyekolahkan anaknya sampai ke kota-kota besar. Anak-anak yang rekang itu mungkin kita lihat yang rekang itu kayak daerah pegunungan, tapi jangan sampai di pelosok lembah, di pelosok puncak gunung itu mereka, orang-orang tua mereka itu jangan salah, hampir semua rata-rata anak-anak mereka itu berkuliah, jadi punya kapabilitas pendidikan yang bagus. Jadi akhirnya penerimaan ini mulai di ini, walaupun saat ini masih kecil dari target yang kami ingin capai, masih kecil. 700 itu numbers paling kecil. Mungkin buat teman-teman 700 itu numbers yang besar, itu kecil sebenarnya, karena kebermanfaatan ini bukan hanya untuk 700 desa atau sekian orang yang dapat manfaat, tapi kita pengen masyarakat kita, pemerintah desa kita, asalnya teman-teman itu bisa bertransformasi cepat. Karena ini sebenarnya inisiasi ini dicanangkan karena memang untuk menghilangkan kesenjangan. Jadi kesenjangan, kenapa mau datang kuliah di Makassar?
ada di kampus pasti di kabupaten atau kota, karena kita pengen ini cepat menerima perubahan itu. Nah, saya ingat kayak Facebook dulu itu kan 2007-2008 waktu saya SMA di sini itu sudah ada. Tapi hari ini kalau saya lihat kampung 2-3 tahun belakang ini baru tren digunakan di Lampung. Jadi ada jauh sekali penggunaan itu. Contoh ya kalau kita bicara sosial media. Nah itu kita tidak mau bahwa kita lihat masyarakat di desa, kan teman-teman mungkin ada adik tak atau om tak, mama tak, tante-tante tak, itu sekarang mungkin mereka itu bisa beli sepatu, make up, skincare itu dari kota-kota besar ya, dari Shopee. Mereka kenal itu Shopee, pasti Shopee, Lazada, karena dia lihat di TV bisa belanja. Nah pertanyaannya, tante-tante kita ini, om-om kita ini yang punya jualan produk-produk unggulan desa, mana mereka biasa jual dari produk desanya ke kota? Tidak ada. Nah, harusnya kalau bisa membeli dari kota ke desa, teman-teman juga yang ada di pemerintah atau yang ada di desa ini bisa berjualan dari desa ke kota. Itu sebenarnya gerakannya. Makanya di GIDES ini gerakan kita pengen edukasi. Jangan ketika bicara orang kesenjangan tentang pendidikan yang selalu tertinggal desa lagi disebut, bicara tentang kesehatan tertinggal lagi kesehatan, bicara tentang pendidikan tertinggal lagi pendidikannya. Kasihan kita. Sekarang bicara teknologi digital lagi ketinggalan kita lagi. Nah teman-teman ini sistem informasi ya, nah, bagian melahirkan inovasi-inovasi produk-produk yang bisa diimplementasikan, bukan tentang cuannya, majunya, tapi tentang kebermanfaatannya. Karena ngikut itu orang kita mau beli HP mahal-mahal itu karena kebermanfaatan dari HP. Walaupun banyak HP yang bisa menelpon, bisa juga foto, tapi yang agak-agak mahal itu yang punya kualitas bagus itu agak-agak mahal memang. Dan mereka orang mau keluarkan biaya mahal karena untuk kebermanfaatan itu ada fungsi yang dibayar memang. Nah inovasi selalu kedepankan kehidupan. Ya itu 700 desa itu dihandle sama ini teman-teman, berapa orang? Nah ini Safid sama Taufik yang paling depan, yang bikin konten. Kalau lihat kontennya semua di GIDES, yang ada di YouTube, yang ada di TikTok, yang ada di Instagram, cuma dihandle sama orang sendiri. Sistem tadi mungkin sudah diperlihatkan sama Taufik, apa-apa sistem yang ada, apa-apa fitur dari GIDES itu dihandle sama timnya siapa? Timnya Aiman. Timnya Aiman itu cuma 3 biji. Ya, jadi sistem yang besar itu dibeli berapa pun sekarang kayaknya kita mau dijual di Aiman deh. Konten sekali perjalanan ini. Nah itu kayak gitu. Nah mungkin setelah dari sini kita bisa membagi spirit teman-teman, bisa mengedepankan empati nanti, lebih kritis lagi, tidak lunglai lagi kuliah. Bangku kuliah itu sedikit sih yang bisa teman-teman dapat, tapi kalau di kampus saja teman-teman tidak bisa dapat, bagaimana yang di luar. Bagus ini programnya, tahu himpunan yang punya programnya bagus, kerennya Anita, karena kita ajak sesekali teman-teman keluar ke industri ya, biar teman-teman sebenarnya ini kalau di program akademik itu namanya ini link and match, biar matching sama apa yang teman-teman dalami, pelajari dengan industri butuhkan. Ini kan tadi mungkin panjang lebar sudah sampaikan, sebenarnya gunanya juga untuk itu. Jadi saya ingat dulu 2000 saya juga dari satu rahim jiki sebenarnya. Yang rintis jurusan SI itu kan almarhum Yusra Bobihu itu orang tua aku. Bahkan saya masih sempat sampai angkat meja jadi yang fakultas kedokteran itu dia harus berterima kasih sama sistem informasi. Karena komputer hari ini yang dipakai di lab kedokteran di kampus 1 itu komputer SD dan T yang disumbangkan 40 pieces mungkin dulu. Jadi kita rela berkorban menggunakan berbagai PC, komputer hanya untuk memenuhi kebutuhan labnya kedokteran supaya cepat divisitasi. Dan saya sama almarhum mantan kajur kalian itu yang angkat meja, kursi dan komputer dari lantai 4 ke lantai 2 di kampus 1, bayangkan. Nah itu saya bilang orang tua aku karena memang beliau. Saya sempat honorer juga di laboran, walaupun pada akhirnya saya dikasih offering lebih dan saya minta maaf harus tinggal di kampus. Tapi spiritnya saya mau bagikan ke teman-teman, mulai saja. Jadi itu jangan sampai kayak apa ya, bagus ada program begini karena bisa lihat dunia luar. Ibaratnya diajar memang mau dulu berenang di kolam-kolam kecil sebelum dilepas ke di
di samudra, karena jangan sampai pas selesai kau terima titel, foto-foto, masuk foto studio, tiba-tiba bangun setelah dari wisuda, apa dibikin di selesai kau, assalamualaikum. Ini enak Ji kalau cewek-cewek yang bantuan skincare glowing, tunggu suami datang. Tapi kalau laki-laki ini nggak punya kapabilitas, tidak bisa ini. Ingat, bebas sekali sekarang. Orang-orang India bisa kerja di Indonesia, orang-orang Indonesia bisa kerja di luar. Kalau biar mereka mampu bersaing, kalau kita tidak bisa, selesai. Kita jadi penonton. Jadi mulai jangan terlalu jauh, mulai dari hal-hal kecil saja. Mungkin itu saja Pak Taufik. Thank you ya teman-teman. Assalamualaikum. Oke, mungkin itu tadi dua patah kata dari Kak Kasman. Untuk kalau tidak ada lagi pertanyaan, mungkin langsung bisa closing statement Pak sebelum menutup. Oke, teman-teman, closing statement dari kami. Pertama, terima kasih banyak sudah berkunjung ke kami. Ini ada bagian silaturahmi ya. Ini silaturahmi yang memperpanjang umur kita intinya. Terus kemudian jangan lupa follow kami ya. Ada Instagram kita, ada TikTok kita ya. Jadi kapan-kapan siapa tahu ada ini teman-teman mau belajar ke kami sangat terbuka ya. Kami sangat membuka kesempatan sebesar-besarnya untuk teman-teman bisa berkembang bersama kami, membesarkan desa ya. Karena kami percaya yang kami pegang itu adalah bahwa Indonesia tidak akan besar. Apa? Top pada gede. Bukan. Indonesia itu tidak akan besar dengan obor yang ada di Jakarta, tapi akan besar dengan lilin yang ada di desa. Kedepannya siapa? Bung Hatta. Baik, terima kasih. Oke, mungkin cukup sekian dari Digides. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih harus Digides? Kenapa Digides? Karena Digides perusahaan yang membantu mentransformasi desa di dunia digital. Nah, sehingga dengan company episode ini, kita dapat mengetahui tata kerja dan kultur yang ada di Digides. Jadi ini semacam movement ya teman-teman. Movement dari Digides untuk membangun Indonesia dari desa. Artinya teknologi itu tidak mentah-mentah hanya kita dapatkan di kota, tapi juga bisa kita dapatkan di desa. Dengan jargon yang ada di Digides sendiri, itu membangun Indonesia dari desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Think of him, music might so clean. Tonight I must forget those precious hours. Ragtime, dance and swing, any old thing to help me ease the pain that solitude can bring. Tonight I mustn't think of him, music might so clean. Tonight I must forget those precious hours. Nah, itulah keseruan kami di Digides. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman. Sampai jumpa di kompetisi selanjutnya. Saya Haris, pamit undur diri.